Halo Mom, balik lagi bersama gue Iki di Gaya Berkendara. Pada ngerasa gemuk gak sih PPKM? Gemuk banget ini kayaknya naik gitu ya, kelihatan nih 2-3 kilo gitu ya. Nah, hari ini spesial banget nih. Soal kegantengan, kekalceran duniawi ya. Belakang gue nih ada sepeda yang menurut gue holy grail, yang emang jarang dikeluarin, yang emang kalau dilihat tuh ya banyak hal yang gue juga baru tahu. Kita ngebahas aja langsung mau lihat sepedanya kayak apa. Sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang belum follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya tahu apa kan? Bumper dulu. Jujur ya, waktu pertama kali lihat nih kayaknya nggak cukup nih 5 menit bike check nih. Ini adalah menurut gua holy grail ya. Ini merek yang jarang, partnya juga jarang. Emang sepedanya juga kayaknya belum pernah gue lihat lagi dimanapun di Instagram ya. Apa guanya emang kurang main jauh gitu. Tapi ini buset deh, ampun ini kerennya. Ini adalah Pace RC200 F3 tahun 93. Gue nyebutnya Pace ya, tulisannya emang Pace gini. Ini adalah merek Inggris, ini setahu gue ya. Pace adalah merek Inggris yang diciptain tahun 90-an sama orang-orang di Inggris tuh, kalau nggak salah saudaraan. Dia tuh senangnya motocross. Nah, dia mau pakai sepeda untuk di jalur motocross. Tapi dia kalau pakai sepeda MTB waktu zaman itu pada patah. Makanya dia bikin sendiri nih. Merek ini, body ini, frame ini dia bikin sendiri. Namanya itu adalah Pace atau disebut orang Indonesia Pace ya. Yuk kita bike check yuk. Aduh ini gantengnya, Masya Allah. Oke, jadi Pace RC200 F3 ini dengan bahan alloy itu adalah kalau kita beli dapatnya frame ya waktu itu. Kebetulan ownernya dapatnya di Jepang, dan dia merestore ini dengan konsep yang bener-bener memang klasik dan dapat banget menurut gua ya. Partsnya nggak sembarangan. Ini vintage mahal. Ini vintage Sultan ya. Yuk kita mulai dari atas. Kita dari gripnya ini. Itu adalah grip shift SRT 800 X-ray ya. Dia udah shifter nih. Tuh. Ya kan? Sama sama gripnya. Shifter nih klasik banget, vintage banget. Ya ampun, enak bener. Terus dia pakai pawl. Nah, ini brake lever ini, pawlnya itu nggak sembarangan. Ini pawl yang klasik. Nah, ininya udah Titan nih. Pawl klasik nih. Ini belum pernah gue lihat di istilahnya kalau di Instagram, kalau pedagang online, gue belum pernah lihat yang pawl begini nih. Terus handlebar, dia pakai rental RC30. Nah, kalau gue nggak salah ya, mungkin Om bisa tambahin ya. Rental itu adalah sama perusahaannya sama Pace ini. Jadi perusahaan besar ya. Terus dia stemnya pakai Syncross USA. Nah, jadi kayak biar dikawinin sama antara British sama Amerik ya. Ke bawah. Nah, dia headsetnya pakai Can Creek. Bisa lihat nih lambangnya tuh kayak orang mau pergi ke bulan ya, Pace. Ada yang pernah nggak lihat ini di jalan, ya kan? Terus dia remnya dia pakai mesin tech. Nah, ini kayak CNC gitu deh kalau dilihat, kayak futuristik tapi klasik gitu. Nah, ini bawaannya, kalau beli frame ini dulu, bawaannya udah, forknya udah Pace juga. Lihat tuh. Kelar RC35. Ini masih main nih, masih sehat ini. Dari tahun 93 sampai sekarang. Nah, ke bawah lagi, dia, hubnya, ini Chris King. Ini bukan Chris King buat road bike ya, ini Chris King jadul vintage nih. Aduh, bannya dia pakai Pana Racer Jepang ukuran 2.10. Ganteng banget ini ban, ya ampun. Jadi namanya aja udah ban Pana Racer parts klasik ya. Jadi kayak klasik dan dapat, dan ini kayak jarang dipakai nih, masih berambut banyak nih. Kawin banget ini. Oke. Nah, ini bawaannya nih. Kayak untuk spakbor depan tapi nempel sama frame-nya. Frame-nya itu kotak-kotak semua ya, kita lihat ya. Jadi yang bulat itu hanya di bagian sini, dan udah sini doang. Jadi yang bulat hanya di bagian sini sama head tube-nya.
Nih, tuh. Ini kayaknya nggak cukup nih, bike check. Enakan di review 15 menit enak nih. Oke, terus kita ke crankset ya. Nah, cranksetnya dia pakai TNT Performance 3 speed. FD-nya pakai XTR. Nah, BB-nya dia pakai Syncross yang titanium. Ganteng banget. Mupeng gak sih pada? Gue mupeng nih. Nah, ini warnanya kayak nggak hitam nih. Nah, ini kalau dilihat dari jarak kayak gua gini, ini agak kecoklatan ya. Terus dia pakai klit yang XTR juga. Jadi XTR sama RD-nya nih. Ini ke belakang dikit ya. Ini RD-nya udah XTR. Tuh, klasik vintage. Sengaja dia dibiruin gini belakangnya biar nggak terlalu plain semua ya. Jadi bisa dilihat ini semua quick release-nya, ini nggak kelihatan ya karena ada ginian. Quick release depan belakang dia itu udah titan juga. Dan di sini juga nih battle cage-nya ini apa namanya? Baut battle cage itu titan juga. Aduh, ganteng. Dilihat cantik banget ini. Ini kalau lomba kayak menang nih. Iya nggak sih? Nipple-nya. Jadi nipple sama ininya sama nih birunya. Biar ada kesan manis dikit. Ini XTR. Nah, ini sprocketnya titanium. Masya Allah, sprocket titanium. Nah, belakangnya ini hubnya dia juga pakai hub Chris King. Mau denger nggak suaranya? Nih. Asik ya? Aduh, ganteng, mupeng. Terus kesini dikit nih sama remnya sama ya. Nah, terus seat post dia juga pakai Syncross sama stemnya. Syncross dibalutkan dengan saddle Italia yang vintage, yang buat road bike. Ganteng. Jadi kalau dilihat nih, rapi banget nih buat RD sama FD. Dia dibawa ke bawah semua ya, 2 tuh. Nah, ini remnya di atas gini. Ya ampun. Bottle case-nya pakai Ringle H20 biar warnanya sama nih, alloy. Terus bidonnya pakai Syncross biar sama stem, biar apa ya, essence sejarahnya itu dapat banget gitu. Gimana menurut Om? Coba komen di bawah. Abis ngelihat part sepeda ini ngerasain gimana ya, jadi pengen racun juga ya, ngegali-gali cari-cari MTB vintage. Ternyata masih banyak di luar sana yang memang bertebaran tapi nggak kelihatan gitu ya. Oke, gitu aja. Thank you banget. Mungkin agak lama ya. Banyak yang nanya, bro, bike check kok buru-buru? Iya, bike check itu cuma 5 menit. Nanti dari semua bike check, kalian milih sepeda mana yang mau di-review. Gue review kayak 15 menit, 20 menit deh. Lebih dalam lagi gitu. Dipakainya gimana, kayak handlingnya, apa enak, apa enggak gitu. Segala macem ya. Oke, gitu aja. Thank you. Gue Igi. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Sehat-sehat ya. Gaya berkendara.